MSG. Dalam 1 detik kamu mungkin langsung teringat pada mie instan, keripik, atau kaldu bubuk. Tapi di detik berikutnya, kamu mungkin juga teringat stigma, bikin bodoh, bikin lemot, bahkan bikin kanker. Micin, bahan penyedap yang digunakan jutaan orang setiap hari, tapi masih disalahpahami. Hari ini, kita akan telusuri dari asal-usul ilmiahnya, penggunaannya dalam budaya Indonesia, sampai mengapa MSG sering jadi kambing hitam. MSG atau monosodium glutamat adalah garam natrium dari asam glutamat. Asam glutamat sendiri adalah asam amino non-esensial yang secara alami ada di hampir semua protein makanan. Kita bisa menemukan glutamat dalam tomat, keju parmesan, jamur, kedelai, daging sapi, bahkan dalam ASI manusia, yang secara alami mengandung rasa umami. MSG ditemukan pada tahun 1908 oleh Kikunai Ikeda, profesor kimia asal Jepang, saat ia menyadari rasa gurih pada kaldu kombu tidak termasuk dalam kategori manis, asam, asin, atau pahit. Ia menyebut rasa ini sebagai umami, dan menemukan bahwa glutamat adalah kuncinya. Awalnya MSG diproduksi dengan mengekstrak glutamat dari rumput laut, tapi itu tidak efisien. Sekarang, MSG dibuat melalui proses fermentasi, yang mirip seperti membuat kecap atau yogurt. Di Indonesia, produsen seperti Ajinomoto menggunakan tetes tebu, molase, yang difermentasi dengan bakteri tertentu untuk menghasilkan glutamat, yang kemudian distabilkan menjadi monosodium glutamat. Jadi, meskipun terdengar kimiawi, proses pembuatan MSG tidak berbeda jauh dari produksi makanan fermentasi lainnya. MSG mulai digunakan secara luas di Indonesia sejak tahun 1960-an. Produk seperti Ajinomoto, Sasa, dan Royco mulai dikenal di rumah-rumah tangga sebagai penyedap rahasia yang memudahkan masak tanpa harus bikin kaldu alami. Pada masa itu, MSG dianggap revolusioner. Iklan-iklan lawas menampilkan ibu rumah tangga yang memasak dengan cepat dan tetap lezat. Tapi seiring waktu, muncul stigma. Orang mulai menyebut micin sebagai penyebab kebodohan. Muncullah istilah-istilah seperti generasi micin, istilah ejekan yang tanpa dasar ilmiah. Sementara itu, kenyataannya, hampir semua makanan populer di Indonesia, bakso, mie ayam, soto, seblak, gorengan, keripik, sampai sambal sachet, mengandung MSG. Apakah MSG bikin sakit? Pertanyaan ini sudah diteliti sejak lama. Salah satu perdebatan bermula pada 1969, saat seorang dokter menulis surat ke jurnal medis, mengklaim bahwa ia merasa pusing dan lelah setelah makan di restoran Tiongkok. Gejala ini lalu dikenal sebagai Chinese Restaurant Syndrome. Namun, banyak penelitian lanjutan menunjukkan bahwa gejala tersebut tidak bisa dibuktikan secara konsisten. Dalam uji coba buta, blind test, sebagian besar peserta tidak bisa membedakan mana makanan yang mengandung MSG dan mana yang tidak. Lalu apa kata lembaga resmi? WHO dan FAO menyatakan MSG aman digunakan dalam makanan. FDA, Amerika, mengkategorikan MSG sebagai GRAS, Generally Recognized as Safe. Di Indonesia, MSG diatur oleh BPOM dan diperbolehkan digunakan sesuai batas wajar. Efek samping? Memang, ada sebagian kecil orang yang sensitif terhadap MSG. Mereka bisa mengalami gejala seperti pusing, wajah hangat, atau mual. Tapi ini bukan reaksi alergi, dan sangat jarang terjadi. Banyak orang takut micin, tapi malah menambahkan banyak garam ke makanan. Padahal MSG mengandung lebih sedikit natrium dibandingkan garam meja. Dalam 1 gram garam meja, sekitar 390 mg natrium. MSG sekitar 120 mg natrium. Jadi dalam beberapa kasus, penggunaan MSG bisa membantu mengurangi total asupan natrium yang baik untuk tekanan darah. MSG memunculkan rasa umami, yaitu rasa gurih yang tidak dimiliki oleh asin. Umami memperkuat rasa kaldu, daging, dan rempah.
Itu sebabnya MSG sangat efektif membuat makanan terasa lebih enak, bahkan dari bahan yang sederhana. Tanpa umami, banyak makanan akan terasa hambar meski sudah asin atau berbumbu. Beberapa produk makanan kini mencantumkan label tanpa MSG, seolah-olah lebih sehat, tapi ini menyesatkan. Karena banyak dari mereka tetap menggunakan sumber glutamat alami seperti ekstrak jamur, protein kedelai terhidrolisis, yeast extract, ekstrak ragi, tomat bubuk. Ini semua mengandung glutamat yang secara kimia identik dengan MSG. Jadi rasa umami tetap ada, hanya disamarkan lewat bahan lain. Stigma terhadap MSG lebih banyak didorong oleh ketidaktahuan dan efek berantai hoaks. Banyak orang takut karena nama monosodium glutamat terdengar seperti zat kimia beracun. Padahal, hampir semua makanan yang kita makan terdiri dari senyawa kimia. Bahkan air pun adalah H2O. Micin juga sempat digunakan dalam bahan candaan atau meme yang memperkuat kesan bahwa orang yang suka MSG adalah bodoh atau lemot. Ini tentu tidak adil dan tidak berdasar. Ilmu pengetahuan sudah memberi jawaban. Tinggal bagaimana kita mau membuka pikiran dan menerima fakta. MSG bukan musuh, seperti garam, gula, atau minyak. Ia hanya bahan dapur. Aman selama digunakan dengan bijak. Daripada takut micin, lebih baik takut sama hoax dan informasi setengah benar yang bikin kita salah paham. Kalau kamu tim MSG, tulis di komentar, tim umami. Tapi kalau kamu sensitif dengan micin, juga nggak masalah, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar, supaya kita bisa belajar bareng. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk konten sains dan kesehatan lain yang membuka wawasan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, pintar bukan soal makan micin atau tidak, tapi soal mencari tahu sebelum percaya.